melihat berita lur, delok berita debat cawapres lur di karo teh pacetane Ukrum. Dalam negeri kita juga punya standar yang baik. Saya sampai hari ini sangat prihatin. Kita tidak ada satupun yang terus mengupgrade secara masif kualitas dan standar. Semuanya kayak dibiarkan tumbuh sendiri-sendiri gitu. Tidak ada satu gerakan yang lebih terstruktur, baik dari Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi UKM, dalam satu gerakan meningkatkan kualitas standar internasional. Cukup Bapak. Selanjutnya kita akan ke calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan. Baik, terima kasih. Paslon nomor 1 dan 3 sudah bicara masalah diplomasi. Saya akan memberikan solusi yang konkret saja. Paling konkret, hilirisasi. Kita jangan mau lagi mengirim barang mentah. Kita harus mampu meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Saya kasih contoh nikel. Dulu sebelum ada hilirisasi, kita ekspor hanya 3 miliar US dollars. Sekarang setelah hilirisasi bisa menjadi 33 miliar US dollars. Ini saya baru bicara masalah nikel, Pak. Belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, dan lain-lain. Komplit, jelas, singkat, padat, jelas. Terima kasih. Waktu ada masih tersisa. Cukup? Cukup Bapak? Cukup, baik. Baik. Kami kembalikan ke Pak Mahfud untuk menanggapi. Ya, baik, terima kasih. Ini masalah diplomasi. Diplomasi itu normatif. Sebenarnya, saudara sekalian, kalau diplomasinya selama tidak, saya kira sistem rekrutmen diplomat sekarang ini harus ditinjau ulang. Dulu diplomat kita tuh bagus. Ya, sekarang ini kadang-kadang ada titipan dari partai. Kalau belum dari partai belum masuk, itu tidak disahkan. Di DPR partai ini belum masuk. Nah, sesudah bersudah tidak jelas. Dia tidak ngerti, tidak punya pengertian dasar-dasar diplomasi. Sehingga kalau saya diberi kewenangan, tapi diplomasi ini diatur kembali lah. Rekrutmennya itu betul-betul orang yang memenuhi syarat. Nah, hilirisasi itu sudah masuk sebenarnya, Mas Gibran. Saya tadi kan bicara soal penguatan ketahanan ekonomi nasional. Itu di dalamnya memang sudah ada hilirisasi dan industrialisasi yang mengirimkan. Itu selesai. Terima kasih kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil presiden kita di pemilu 2024. Dan kami persilakan para calon wakil presiden untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan Bapak. Di segmen selanjutnya, ini seharusnya segmen yang kita tunggu-tunggu karena setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku sak dunya, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat untuk para penonton YouTube semuanya. Pada malam hari ini saya mau wedangan dengan Pacitan Ungkrung, tapi sambil melihat debat cawapres yang diselenggarakan pada malam ini tanggal 22 Desember 2023. Jadi sambil santai-santai ini melihat debat, berhubung ini baru iklan, saya mau menyapa penonton YouTube semuanya. Yang terhormat untuk para penonton YouTube semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, dan selalu dimudahkan apa yang menjadi keinginannya. Ini pada malam hari ini, mari kita menyaksikan debat cawapres yang diselenggarakan pada malam hari ini. Kita semua akan menyimak apa yang disampaikan oleh calon wakil presiden kita. Mudah-mudahan nanti siapa saja yang menjadi presiden di Indonesia tahun 2024 yang akan datang, siapa yang menjadi pemimpin, saya mengharap atau mungkin masyarakat
Indonesia pada umumnya akan mendambakan pimpinan yang amanah dan yang jujur dan selalu menegakkan hukum yang didamba-dambakan oleh rakyat banyak tentunya ya. Saya pribadi pasti mengharap pemimpin yang baik dalam semuanya. Siapa saja yang menjadi pimpinan, saya doakan dan saya harap menjadi pimpinan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia semuanya. Jadi mari kita simak nanti sesudah berita dilanjutkan, berhubung ini baru iklan, nanti kita bersama-sama untuk bisa menyimpulkan masing-masing siapa yang akan kita pilih. Jadi kalau saya pribadi ya semuanya saja, siapa yang menjadi pimpinan akan saya terima gitu. Mari kita lihat berita yang selanjutnya. Pengelolaan APBN dan APBD, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Sebelumnya kami undang Bapak-Bapak calon wakil presiden untuk maju lagi ke podium. Kita mulai segmen ini segera. Sesuai dengan urutan tadi, kesempatan pertama akan diberikan pada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Cukup? Cukup Bapak? Baik. Silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Baik, Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu, kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, ya. Proyek pembuatan regulasi sudah ada, ya kita harus lagi baru dibuat regulasinya bagaimana. Bagaimana cara regulasinya? Satu, membuat naskah akademik dulu, naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana aja, pakai aja kasus terpipi namanya, kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana, kemudian opportunity-nya bagaimana, kemudian kapasitas lembaganya bagaimana, kemudian komunikasi publiknya bagaimana, kemudian ideologinya bagaimana. Itulah yang disebut kita wujudkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif, di mana setiap pertumbuhan itu memiliki apa yang disebut sebagai dampak langsung di dalam penyerapan tenaga kerja, di dalam peningkatan pendapatan masyarakat, di dalam satu percepatan pemerataan pembangunan. Target 5,5 sampai 6% itu dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan beban bukan hanya pemerintahan hari ini, tetapi juga anak turun kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang. Salah satunya adalah bagaimana agar APBN kita sehat. Sekarang saja persentase 3.000 triliun APBN aja untuk membayar utangnya cukup tinggi. Proyek jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahu lah ini arah pertanyaannya kemana, tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga.
dari Abu Dhabi. Impactnya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impactnya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari tidak pakai APBN, masjid tidak pakai APBN, tapi impactnya apa? Impactnya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu teknisio seperti itu. Kita lihat impactnya ke warga seperti apa. UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat. Masuk memelihara fakir, miskin, dan anak terlantar seperti ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Semoga niatan baik dan keikhlasan kami mendapat ganjaran ilahi dan tercatat di Lauhul Mahfuz. Selesai. Kita berikan aplaus dan apresiasi yang meriah untuk ketiga calon wakil presiden kita. Sedangkan Pak Muhaimin, Pak Gibran, dan Pak Mahfud untuk ada di tengah. Untuk ada di tengah negara ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Itulah Lur, ukurnya kalau dari setitik habis. Ini pada malam hari ini kita sudah sama-sama mendengarkan debat Cawapres 2024 yang diselenggarakan pada tahun 2023, tepatnya tanggal 22 Desember. Mohon maaf, jadi di depan saya kalau nggak salah ngomong, Lur ada wedangan karo ngetah karo ndelok debat presiden, debat calon wakil presiden tahun 2023. Artinya maksud saya itu yang menyelenggarakan itu di tahun 2023 gitu ya Lur. Untuk para penonton YouTube semuanya, kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang menjadi program atau misi dan visinya Cawapres. Kita semoga tidak gagal paham, bisa memahami, sehingga nanti pada waktunya yang sudah ditentukan, saat pemilu yang akan datang, kita sama-sama bisa menciptakan keadaan yang damai, yang disiplin, nggak membuat kegaduhan. Kita gunakan hak kita untuk memilih menurut hati nurani masing-masing. Jadi kalau seperti saya, sekali lagi, saya siapa saja yang menjadi pimpinan di negara Indonesia yang kita cintai ini, semoga menjadi harapan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi sekali lagi, saya siapa saja yang menjadi akan saya terima. Dan bila mana ada kurang dan lebihnya dalam bicara saya sambil santai-santai melihat berita Cawapres sambil wedangan ngeteh ngacitan nungkrung tinggal sedikit ini, dengan santai kita bisa bergembira ria. Katanya pesta, namanya pesta ya, mari kita sambut dengan riang gembira. Ada kurang dan lebihnya, Regen Jaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi pemirsa YouTube yang terhormat, jangan lupa untuk mendukung channel saya. Tolong di subscribe, like, komen, dan di share. Dan sekian dulu video dari saya. Semoga nanti bisa berjumpa dengan video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.